إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Hadirin jemaah salat subuh yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan kondisi kesehatan kita. Kita yakin yang hadir di masjid ini semoga dalam kondisi sehat walafiat. Semoga hari ini mengawali pagi dengan kebaikan, kita mendapatkan keberkahan, rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ditambah dengan amal ibadah yang lebih, maka semoga pahala pun kita dapatkan sebagai bekal untuk kehidupan kita kelak di akhirat nanti. Jika ditanyakan siapa orang yang pernah menjadi penguasa terbesar, terkaya di muka bumi ini, maka jawabannya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Menjadi raja bukan saja untuk manusia tetapi bangsa jin dan pula para binatang ya. Dan itu atas usaha beliau. Dan seseorang boleh saja seperti itu. Dan di antara usaha untuk menjadi seperti itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara doa yang barangkali belum para hadirin dengar tentang doa Nabi Sulaiman, beliau berdoa dengan doa yang sangat hebat. Bahasa ulangan tekakok. Kata beliau, Rabbi habli, Rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Kata beliau, Rabbi ighfirli, ya Allah, ya Rabbi, itu ampunilah aku, wa habli, dan anugerahkan kepadaku mulkan, yaitu kerajaan, la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang tidak akan pernah dimiliki oleh seorang jua pun setelahku. Jadi memang beliau berdoa memiliki kerajaan yang tidak pernah akan dimiliki oleh orang setelahnya. Betul, doanya dikabul dan sampai hari ini belum ada orang yang memiliki kerajaan sebesar kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, dari sini diambil poinnya, kita pun boleh berdoa ya, dengan hal-hal yang nampak luar biasa untuk kehidupan kita di dunia. Surah Shad ayat 35. Tetapi itulah Nabi Sulaiman muda yang tak kala itu belum dikaruniai kerajaan. Tetapi setelah beliau menginjak masa tuanya, setelah semua keberhasilan tercapai, maka bukan itu lagi doanya, melainkan beliau berkata, yakni Rabbi auzi'ni an ashkur ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ini salah satu doa beliau di masa tuanya. Rabbi, ya Allah, auzi'ni, beri kemampuan kepadaku, an ashkura, untuk bersyukur, untuk mensyukuri. Jadi masalah syukur bukan masalah sederhana. Kadang-kadang kita lupa untuk bersyukur, maka kita juga minta kepada Allah seperti Nabi Sulaiman, ya Allah, beri kemampuan aku untuk bersyukur. yaitu tentang allati an'amta alayya wa ala
tentang nikmat yang telah Kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Jadi setua apapun kita, ya kita punya orang tua. Jadi kalau ada kalimat-kalimat anjuran berbakti kepada orang tua, biasanya kita langsung anak-anak supaya berbakti kepada kita. Nggak sadar kalau kita ini adalah juga anak dari orang tua kita. Maka seperti sekarang kita doakan orang tua kita. Maka berikutnya wa an a'mala shalihan tardahu, dan agar aku bisa, wa an a'mala shalihan tardahu, betul, dan agar aku bisa beramal sholih yang Engkau ridhoi. Amal soleh Bapak Ibu sekalian, kita semua sudah melakukannya. Nah, sebagian kita beramal soleh, mohon maaf, ikut-ikutan saja atau sepertinya. Ya, saya lakukan ini sepertinya baik dan diridhoi oleh Allah. Ya, padahal banyak amal-amal yang nampaknya soleh tetapi Allah tidak ridho. Ya, maka nanti secara kajian, amal-amal soleh itu syaratnya dua supaya diridhoi oleh Allah. Yang pertama, muttaba'ah, cocok dengan contoh Rasulullah SAW. Yang kedua, yang pertama ikhlas karena Allah semata-mata. Yang kedua, muttaba'ah. Itu. Maka kita mesti belajar terus sehingga satu persatu amalan-amalan kita ketahuan, oh ini cocok, ini sudah sesuai dengan aturan Islam dan seterusnya. Wa adkhilni, dan masukkanlah aku bi rahmatika, dengan rahmatmu, fi ibadika sholihin, ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Jadi di masa tua seperti kita ini, kita ingin dikumpulkan dengan orang-orang yang sama-sama soleh. Karena keadaan kita berkumpul itu sangat mempengaruhi. Ya silakan berkumpul dengan orang-orang soleh, nanti ke bawah soleh, ya. Atau berkumpul dengan orang-orang tidak soleh, setidaknya pun akan terbawa. Nah, maka kita bersyukur kalau dalam kondisi sekarang kita setidaknya ada di kanan kiri kita orang-orang yang kita nilai soleh. Nah, mudah-mudahan benar-benar soleh, yang itu semua akan membawa kebaikan untuk kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kajian kita adalah hadis, yakni kita membaca hadis-hadis pada kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga ilmu yang kita baca menjadikan kehidupan Al-Imam An-Nawawi dirahmati oleh Allah di alam kuburnya, ditinggikan derajatnya, diampuni dosa-dosanya, dan kelak dimasukkan ke dalam surga. Dan kita yang mempelajarinya semoga mendapatkan pahala kebaikan dan mempermudah Allah untuk kita mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Baik, masih pada bab 1, yaitu bab niat dan pentingnya menghadirkan niat yang baik dalam setiap amal atau perbuatan. Hadis nomor 7, wa an Abi Hurairah radhiyallahu wa an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, panggilan beliau demikian Abu Hurairah, tapi namanya bukan, itu panggilan, kunyah dalam bahasa Arab namanya. Adapun namanya Abdurrahman, nama beliau Abdurrahman bin Sakhr. Ini nama Abu Hurairah itu aslinya namanya Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru, tidak melihat, tidak memperhatikan seseorang
atau menilai seseorang ila ajsamikum, terhadap bentuk tubuh kalian. Ya. Hadirin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia terlahir dengan kodratnya. Yang pertama, dia akan terlahir di daerah-daerah tertentu. Yang dengan itu terkadang bentuk fisik kita berbeda. Dimulai dari bentuk muka yang berbeda, bentuk warna kulit yang berbeda. Nah, ini ketetapan dari Allah. Maka kita alhamdulillah orang-orang Jawa ya sedang lah ya, tidak hitam-hitam amat. Ya, jadi kalau orang Jawa disebut hitam sebenarnya nggak tepat, karena memang tidak hitam. Kata orang sawo matang atau kecoklatan ya. Ada yang benar-benar hitam. Kalau di Indonesia orang-orang timur, Papua dan seterusnya memanglah hitam. Nah, di belahan negara lain juga ada yang demikian. Ada yang putih, ada yang putih kemerahan, ada pula yang betul-betul hitam. Nah, ini semua takdir Allah. Maka dengan itu Allah tidak meninggikan atau merendahkan manusia dengan itu. Jadi tidak ada kemudian ya saya kan kulit putih muka tampan atau kulit putih muka cantik, jadi saya lebih istimewa dari anda-anda yang tidak tampan dan tidak putih, atau tidak cantik dan tidak putih. Tidak ya. Secara bentuk rupa di sisi Allah kita sama. Jadi tidak ada begitu. Atau saya akan ganteng jadi dijamin surga. Ya tidak juga. Ya. Nah, kalau seperti itu nanti terjadi ketidakadilan. Nah, kalau seperti itu, maka keadilan Allah dari sisi itu Allah tidak melihat ya, Anda dari daerah mana, berbahasa apa, bentuk kulit, warna kulit apa, bentuk muka seperti apa, rambut seperti apa. Bukan itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, karena itu adalah takdir yang kita tidak minta dan kita tidak bisa berusaha ya. Jadi bapak-bapak yang mohon maaf kulitnya hitam, punya istri kulitnya kecoklatan atau memang hitam, punya istri pun sama ya, itu agak susah punya anak berwarna atau kulitnya putih. Nah, itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada dosa di situ, pun tidak ada kelebihan bagi yang nampak lebih baik dari itu ya. Jadi tidak melihat itunya Allah ya. Wala ila suwarikum, dan tidak pada rupa ya. Maksudnya tadi saya lebih awal menjelaskan rupa ya tadi. Ada yang tampan, ada yang tidak. Atau kalau dinilai ada 9, 8, 7, 6, 5 barangkali seperti itu. Yang wanitanya pun sama. Ada yang 10, 9 dan seterusnya turun ke bawah. Berbeda-beda. Nah, dan memang secara kita sebagai manusia, kita terkadang merasa lebih bangga kalau kita lebih tampan atau lebih cantik. Pun melihat orang lain rasa lebih istimewa kalau kita melihat orang lain tampan atau cantik. Tetapi ternyata dalam pandangan Allah tidak seperti itu. Allah tidak melihat bentuk tubuh, tinggi pendek, besar kecil, tidak pula melihat rupa, cantik, tampan atau tidak ya. Walakin yanzuru ila qulubikum ya. Tetapi dia melihat pada hatimu. Maksudnya semakin baik isi hati, semakin baik pula penilaian Allah terhadap seseorang ya. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum ya. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dan Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, maksudnya di dalam hati. Tidak dinampakkan dengan rupawan, tidak dinampakkan dengan
batang tubuh yang tinggi besar dan seterusnya, atau sebaliknya, ya, ada di dalam hati. Baik, maksud hadis ini adalah di dalam hati inilah yang bersumber penilaian Allah. Maka di antara dari hasil perbuatan yang baik adalah niat-niat yang baik, ya, tatkala beraktivitas, baik secara sosial maupun aktivitas ibadah yang khusus, ya. Jadi bersumber dari hati ini niat-niat yang baik. Maka semakin bersih hati kita, semakin terurus hati kita secara syariat, maka akan mudah menimbulkan niat yang baik. Yang utama dari niat adalah keikhlasan. Yang pada akhirnya disitulah penilaian Allah terhadap seseorang yang beribadah. Ikhlas dan tidak ikhlasnya sangat menentukan ibadah itu diterima atau tidak terima, dan tinggi rendahnya nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim, hadisnya sahih. Baik, hadis ke-8, ya, kita yang sederhana kita sederhanakan, pemaknaannya memang seperti itu, mudah saja. Hadis ke-8, wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rijal yuqatil syaja'atan wa yuqatil hamiyatan wa yuqatil riya'an ayyu dzalika fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakunu kalimatullahi al-'ulya hiya fa huwa fi sabilillah. Muttafaqun alaihi. Baik. Wa an Abi Musa, dan dari Abu Musa, kita biasa mengenal nama beliau atau dipanggil Abu Musa al-Ash'ari, ya, sama dia juga kunyah panggilan. Nama beliau Abdullah, yakni Abdullah bin Qais al-Ash'ari, itu julukan dari kaum Asy'ariyah, ya. Radhiyallahu anhu, beliau semoga ridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala, berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya anil rijal, tentang seseorang yuqatil, yang berperang. Yang berperang, yang pertama syaja'ah. Seperti apa kedudukan orang yang berperang? Yang pertama, yang sangat pemberani, menunjukkan keberanian. Kemudian wa yuqatil hamiyatan, ada lagi orang yang berperang dengan tujuan menunjukkan kehebatan. Ya. Terkadang ketika ada perselisihan atau pertengkaran di antara kita, itu timbul orang yang melerai. Ya. Nah, orang yang melerai ini kadang-kadang niatnya diantaranya dia ingin tunjuk kehebatan, bahwa saya mampu menyelesaikan ini dan saya berani. Ya. Atau kemudian timbul perkelahian semakin banyak, saling bantu antar sesama, dan yang saling bantu ini yang tadi, di antara yang membantu dia juga ingin menunjukkan kehebatan. Ya. Atau yang tadi menunjukkan keberanian. Wa yuqatil riya'an, dan ada yang berperang dengan tujuan mencari pujian manusia. Maka ditanyakan kepada Nabi, ayyudzalika fi sabilillah, mana di antara macam-macam niat orang tadi dalam berjuang, berperang yang dinilai karena Allah, di jalan Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, man qatala litakunu kalimatullahi hiyal ulya. Barang siapa yang berperang benar-benar berniat untuk
agama untuk menegakkan kalimat Allah yang tinggi, yaitu agama Islam, syiar Islam, fahuwa fi sabilillah, maka orang itulah yang dinilai berjihad di jalan Allah. Hadis muttafaqun alaih. Barangkali kondisi berperang tidak kita alami, kita kiaskan kepada ibadah kita. Ya. Ada orang datang ke masjid dengan pakaiannya yang mewah, ya, yang branded dan seterusnya dengan harga mahal. Ada orang yang datangnya buru-buru, seperti sangat semangat, ya, atau nampak sangat semangat. Ya. Ada orang yang datang nampak ibadahnya khusyuk dan seterusnya. Nah, dari kesemuanya tadi kita tidak bisa menilai mana yang benar-benar dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka pertanyaan itu kembali kepada pribadi masing-masing orang yang melakukan ibadah tersebut. Tidak salah dia menggunakan pakaian yang bagus ketika beribadah, ada sunnahnya. Jadi kalau niatnya pamer, ya itulah yang dia dapatkan. Dari niat pamernya dan ibadahnya pun, nah, nanti orang tuh bisa dibagi-bagi. Ya dia pengen pamer baju tapi ibadahnya tidak. Ya dari sisi itu tentu dinilai pamer pakaian, iya salah. Tapi ibadahnya dia ikhlas maka tidak salah. Ya. Pun tadi orang yang dengan datang ke masjid dengan kesederhanaannya, bisa saja orang yang datang ke masjid dengan pakaian sederhana bukan baik. Dia ingin menampakkan dirinya miskin. Dan dengan itu dia ingin dipuji, nah itu juga sama. Ada unsur riya di sana. Apalagi ibadahnya yang dilakukan sedemikian rupa juga sama karena ingin pujian, juga sama. Ya, dia tidak dinilai beribadah karena Allah. Jadi tetap penilaian adalah apa yang ada di dalam hati. Maka mari kita mencoba untuk objektif dalam penilaian-penilaian seperti ini. Tetapi tentu juga kita tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain. Ya, ketika si dia ibadahnya hebat amat, itu mah cuma pengen pujian weh. Ya tidak bisa, ya. Karena yang namanya keinginan hati, orang itu sendirilah yang tahu apa yang sebetulnya ada di dalam hatinya. Ini hanya untuk kita, ya. Kita menilai diri sendiri, apakah upaya kita dalam beribadah yang sudah kita baguskan benar-benar selaras dengan bagusnya niat kita, hanya berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis berikutnya. Hadirin hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata di sini hadisnya berhenti pada nomor 8 ya. Saya cari dulu yang nomor 9-nya. Baik, inilah beberapa perkara yang tersebut di dalam bab niat kepada Allah dalam segala macam ibadah kita. Demikian rinci Nabi menyebutkan per poinnya sehingga kita pun menjadi faham bahwa yang menentukan diterima tidaknya ibadah kita adalah keadaan niat. Berikutnya, hadis ke-9. Wa an Abi Bakrah Nufai ibn Harith As-Saqafi radhiyallahu anhu. Ya. Dalam riwayat hadis ada atau sahabat ada nama Abu Bakr. Ya. Abi Bakrin, Abu Bakr. Ya. Ada Abu Bakrah. Ya. Dua orang yang berbeda. Ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu sahabat beliau sekaligus mertua, ya, karena Abu Bakar adalah bapaknya dari Aisyah radhiyallahu anha. Maka Abu Bakar ya sahabat ya mertua bagi Nabi SAW, dan disepakati sebagai orang yang paling mulia, ya, setelah adanya utusan kita Nabi Muhammad SAW di atas muka bumi sepeninggal Rasulullah SAW.
Nah, Abu Bakrah ini sahabat lain yang berbeda dan tidak senilai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nama beliau Abu Bakrah Nufai ibn Haris As-Saqafi radhiyallahu anhu berkata, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, idzal taqal muslimani bisafayhima fal qatilu wal maqtulu finnar. Ya. Dikatakan oleh sahabat Abu Bakrah, Nabi pernah bersabda, ketika dua orang muslim, ini digarisbawahi, dua-duanya Islam. Ya. Dua-duanya orang Islam yang beriman kepada Allah. Ya. Bertemu, ya, berhadap-hadapan. Ya, bukan sembarang berhadap-hadapan, tapi berhadap-hadapan dengan amarah, dengan hawa nafsu untuk berkelahi. Ya. Disebutkan bisayfihima, dengan masing-masing sudah membawa pedang. Jika dua muslim bertemu sama-sama bawa pedang, kemudian berkelahi, ya, terjadi perkelahian. Fal qatil, maka kata Nabi, yang membunuh yang terbunuh, wal maktul, dan yang terbunuh, finnar, dua-duanya masuk neraka. Jadi ada dua muslim, muslimah pun sama, ya, laki-laki atau perempuan, berkelahi, membawa pedang. Kalau sampai terjadi perkelahian, salah satu ada yang mati, maka yang mati dan yang membuat mati atau membunuh sama-sama masuk neraka. Ya. Sama, tidak harus sampai mati. Kalau ada dua orang muslim atau muslimah cekcok, ya, dua-duanya salah, ya. Dua-duanya dosa. Ya. Nah, kalau sampai terjadi pemukulan, ya, yang dipukul dan yang memukul sama-sama dosa. Ya. Taib. Maka sahabat pun heran, qultu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal qatil, ya, kalau yang membunuh pantaslah, ya, masuk surga, masuk neraka, kan membunuh dia dosa besar. Wal maktul, terus yang terbunuh kenapa juga masuk surga, masuk neraka, atau dosa besar? Ya. Qala, Nabi bersabda, innahu kana harison ala qatli sahibihi, karena dari awal tuh dua-duanya sudah saling pengen membunuh. Ini pangna nyandak bedok teh dah koyong maihan, ya. Dua-duanya sudah bawa pedang, artinya dua-duanya sama-sama pengen membunuh. Hanya yang terbunuh ya kalah we eta mah. Ya, didahului oleh yang lebih tangkas atau yang lebih hebat. Maka disinilah ditentukan atau dinilai niat. Niat membunuh ya dosa. Ya, maksudnya kalau yang terbunuh kan sudah end tuh, sudah selesai. Membawa niat membunuh tentu dosa besar dan bisa mengantarkan dirinya masuk neraka. Yang membunuh ini sebetulnya bukan otomatis masuk neraka. Dia punya dosa besar yang potensi bisa masuk dalam neraka jika tidak bertaubat. Ya. Kalaupun kemudian selesai membunuh dia bertobat, ya diampuni dosanya, yang dengan itu dia bisa masuk surga. Sebagaimana hadis yang berbicara tentang membunuh 100 orang pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebab ia bertaubat kepada Allah. Baik. Hadirin hormati dan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang bukan berkelahi, ya, tetapi membela diri, ini berbeda. Niatnya berkelahi tapi membela diri. Ini tadi benar-benar bermusuh-musuhan yang tidak dibenarkan.
Tetapi ada orang yang niatnya memang berkelahi, bukan nggak niat berkelahi. Ya kalau nggak niat berkelahi mah nggak beres urusannya ya. Tetapi niatnya membela diri. Contoh, ya, datang ke rumah kita perampok. Ya. Kalau pencuri biasanya tidak begitu galak. Kalau ketahuan dia lari. Nah, kalau perampok nih dari awal dia sudah siap-siap. Kalau sampai penghuni rumah bangun, mesti dibunuh tuh sama perampok biasanya. Atau sudah merencanakan masuk rumah dalam kondisi si penghuni rumah bahkan sedang terjaga, sedang bangun, nggak peduli dia. Karena memang niatnya merampok. Kalau ngelawan pasti akan dihabisi oleh perampok. Nah, masuk ke dalam rumah ternyata rumah kita dan kita lawan tuh perampok. Ya, kalau mau ngelawan perampok niat berkelahi nggak? Ya niatlah, masa nggak niat berkelahi? Ya, mau niat ngusapan ya dibacok ku perampok ya. Tentu niat berkelahi, tapi niat berkelahi itu bukan karena benci kepada orangnya, tetapi karena kita memang membela diri kita. Ya, maka kalau nanti dia terbunuh, justru orang yang seperti ini dianggap syahid. Ya, apa dalilnya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata bahwa ada seseorang yang menghadap Rasulullah kemudian berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita in jaa'a rajulun yuridu akhadha mali?" Qala fala tu'tihi malak. Ya. Bagaimana pendapatmu wahai Nabi jika ada seseorang mendatangiku dan ingin merampas hartaku? Beliau berkata, "Jangan beri." Qala ara'aita in qatalani? Qala qatilhu. Bagaimana jika ia ingin membunuhku? Beliau berjawab, lawan. Ya, lawan. Jangan diam. Pertahankan hartamu. Ya. Qala ara'aita in qatalani? Kumaha lamun saya meninggal? Bagaimana kalau saya sampai mati gara-gara ngelawan tuh perampok? Qala kata Nabi, fa anta syahid, maka engkau dinilai syahid. Ya. Ya, maksudnya meninggal menjadi seorang syahid. Ya. Tentu berbeda ya dengan meninggal di peperangan, tetapi nilai syahidnya itu sudah kita nilai tinggi lah ya bagi kita. Qala ara'aita in qataltuhu qala wa huwa finnar. Bagaimana kalau dia yang terbunuh wahai Nabi? Kita lawan eleh tak perampok teh. Kumaha mun kitu? Kata Nabi, huwa finnar, dia perampok tetap masuk neraka. Maksudnya kita enggak. Secara hukum Islam. Ya. Hukum duniawi bagaimana? Terakhir ada kasus ya, yang membela diri malah tetap diproses ya, tetapi akhirnya juga dilepaskan. Ya, ini bisa dilakukan kalau benar-benar perampok, insya Allah pun sepertinya hukum duniawi berlaku bahwa dia tidak akan dihukum sebagai seorang pembunuh. Nah, tentu nanti akan dikumpulkan bukti-bukti ya. Tetapi secara hukum Islam memang tidak salah seseorang yang membunuh karena hartanya akan dirampas oleh orang lain. Hadis yang lain dari Zaid ibn Sabit, dari Zaid bin Sa'id bin Zaid. Ada Zaid bin Sabit, ada Sa'id bin Zaid. Dari Nabi SAW beliau bersabda, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid." Siapa yang dibunuh karena membela hartanya maka ia syahid. Man qutila duna ahlihi au duna damihi au duna dinihi fahuwa syahid. Siapa yang dibunuh ya karena membela keluarganya ia syahid. Yang membela darahnya maksud dirinya sendiri tidaklah dirampok, tapi ada orang pengen bunuh dirinya, dia membela dirinya, maka kalau mati dia pun syahid. Ya. Atau membela agama, tentu ini adalah syahid. Hadis riwayat Abu Dawud. Baik hadirin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah bab niat sampai pula di situ. Bahwa kalaupun nampak benar dua-duanya saling membunuh, tetap yang berhak mendapatkan kebaikan adalah yang niatnya baik. Dan kalau dua-duanya memang dari awal bukan berniat baik alias berkelahi, saling membunuh dikarenakan perselisihan yang tidak kunjung bisa saling islah atau memaafkan,
Maka kalau sampai dua-duanya terbunuh, maka salah satu di antaranya, maka yang membunuh dosa, yang terbunuh juga dosa. Tetapi kalau perkelahian terjadi, memang dia niat berkelahi, tetapi niat berkelahi karena membela dirinya, hartanya, agamanya, atau saudara-saudaranya, maka kalau sampai meninggal dunia, dia dinilai syahid, dan kalau musuhnya terbunuh, dia tidak berdosa. Tetap musuhnya yang disebut berdosa atau diancam dengan neraka. Baik hadirin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu maghrib bergeser, waktu isya bergeser, tapi subuh belum. Ya. Tetapi syuruknya bergeser. Ya, syuruk sekarang hampir 20 atau 25, jadi sudah cukup siang. Makanannya tidak diperpanjang, kalau memburu waktu syuruk kita sekitar 20 menitan lagi. Ya, khawatir terlalu panjang, maka cukup kita membaca 8, 9, 7, 8, dan 9, 3 hadis. Ya. Cukup bagi kita pelajaran pada pagi hari ini. Maka jika ingin diteruskan sampai syuruk, silakan untuk dilanjutkan dengan berzikir masing-masing. Baik, semoga hadis-hadis yang kita baca semakin ingin kita untuk membersihkan setiap niat kita, beribadah semata-mata karena Allah, dan tidak kemudian menjadi orang yang menilai buruk kepada penampilan seseorang. Ya, karena hakikatnya yang dinilai bukan penampilan. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa, atau apa yang ada di dalam hatinya. Demikian, semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kekurangan kesalahannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.